Bismillahirrahmanirrahim. Tentang beriman kepada hal-hal setelah mati. Dari Uzaifah dan Abu Rahluma, keduanya menceritakan dalam satu hadis yang panjang bahwa Rasulullah SAW bersabda, sifat amanah dan silaturahmi akan didatangkan dengan diberi sebuah bentuk. Lalu kudanya berdiri di sebelah kanan dan kiri surat, supaya memberi syafaat kepada orang-orang yang memelihara mereka atau menuntut orang-orang yang menyia-nyiakan mereka. Maka lewatlah orang yang pertama di antara kalian yang cepatnya seperti kilat. Saya berkata kepada Nabi SAW, demi ayah engkau dan ibuku, adakah sesuatu yang cepat seperti kilat? Beliau SAW menjawab, tidakkah engkau perhatikan kilat, bagaimana ia berlalu dan kembali dalam sekejap mata? Kemudian ada yang lewat seperti angin, ada yang seperti burung, dan ada yang seperti seorang pelari cepat. Orang-orang akan melewati surat sesuai dengan amal-amal mereka. Dan ketika itu Nabi kalian SAW berdiri di tepi surat dan berkata, wahai Rabbku, selamatkanlah mereka. Demikian seterusnya sampai pada orang-orang yang lemah amalnya, sehingga karena sangat lemahnya orang itu tidak mampu berjalan kecuali merangkak di atas surat. Beliau bersabda lagi, dan pada kedua tepi surat bergantungan kail-kail tajam yang siap diperintah untuk mengail siapa saja yang disuruh untuk dikail. Maka sebagian ada yang selamat tetapi dalam keadaan luka-luka, dan daging dari tubuhnya ada yang terbawa oleh kail, dan sebagian lagi ada yang tertarik oleh kail lalu masuk ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, sesungguhnya jauh dasar neraka itu adalah 70 tahun perjalanan. Riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku mendapati diriku berada di sebuah telaga yang pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah telaga Kautsar yang diberikan oleh Rabbmu kepadamu. Ketika aku perlihatkan dan aku perhatikan, ternyata tanah dasarnya terbuat dari misik yang harum. Riwayat Bukhari. Dari Abu Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang yang memberi syafaat untuk sekelompok besar manusia, yang memberi syafaat untuk satu kabilah atau suku, dan ada yang memberi syafaat untuk satu usbah atau sekelompok kecil, biasanya terdiri dari 10 hingga 40 orang, dan ada yang memberi syafaat untuk satu orang sehingga mereka semua memasuki surga. Riwayat Tirmizi. Dari Abu Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang yang memberi syafaat untuk sekelompok besar manusia, yang memberi syafaat untuk satu kabilah atau suku, dan orang yang memberi syafaat untuk satu usbah atau sekelompok kecil, biasanya terdiri dari 10 hingga 40 orang, dan ada yang memberi syafaat untuk satu orang sehingga mereka semua memasuki surga. Riwayat Tirmizi. Dan dalam sebuah hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya pada hari kiamat Allah SWT akan berfirman, malaikat-malaikat telah memberi syafaat, dan nabi-nabi telah memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat.
Dan tiadalah yang masih tertinggal kecuali Arhamur Rahimin, Ia Maha Penyayang dari sekian para penyayang. Kemudian Allah memegang segenggam dari neraka. Maka Allah keluarkan dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun, sedangkan tubuh mereka telah berubah menjadi aran. Lalu Allah memasukkan mereka ke dalam sebuah telaga yang berada di dekat pintu gerbang surga, yang disebut Nahrul Ayat, telaga kehidupan. Seketika itu juga mereka muncul, dihidupkan seperti benih-benih semayan yang tumbuh di buih sampah yang terbawa banjir. Beliau SAW melanjutkan, mereka keluar dengan tubuh bercahaya seperti mutiara-mutiara, dan leher mereka diberi kalung. Dari kalung itu para penghuni surga akan mengenal mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam surga tanpa satu amal kebaikan pun yang pernah mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Kemudian Allah telah berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, dan apa saja yang kalian lihat maka itu menjadi milik kalian. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan pada kami apa-apa yang belum pernah Engkau berikan pada seorang pun di dunia. Allah SWT menjawab, di sisiku ada sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada ini. Mereka berkata, wahai Rabb kami, apakah ada yang lebih baik daripada ini? Allah SWT menjawab, ya, yaitu keredaanku. Setelah ini aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Hadis Muslim. Terangan, leher mereka dipakaikan kalung, maksudnya kalung dari emas atau yang lainnya, yang dililitkan di leher mereka sebagai tanda pengenal mereka. Alhamdulillah, apa yang saya baca, mudah-mudahan diri Allah Ta'ala berkuasa untuk menyampaikan kembali. Amin.